Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril, stambul ke421-19020, Prodi PJKR kelas A. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan materi filsafat tentang olahraga dan fenomena kekerasan dalam masyarakat. Ya, yang harus kita ketahui pertama itu ialah kekerasan. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan yang menyebabkan atau tenaga besar untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran atau bisa dibilang penyiksaan, pemukulan, dan lain-lain yang menyebabkan atau yang dimaksud untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial terkait dengan kekejaman. Kemudian fenomena kekerasan ini dalam masyarakat di dalam olahraga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kekerasan di dalam lapangan. Tipologi yang paling sering digunakan dari kekerasan di lapangan antara pemain adalah salah satu dikembangkan oleh Mike Smith. Smith mengidentifikasi 4 kategori jenis kekerasan yang terkait dengan olahraga. Yang pertama itu kontak tubuh atau brutal, yang kedua batas kekerasan, yang ketiga itu pura-pura kekerasan kriminal, dan yang terakhir itu kekerasan pidana. Kemudian adapun kekerasan di luar lapangan, ya seperti kita ketahui, ketika atlet dalam olahraga kontak yang ditangkap karena kejahatan dan kekerasan, banyak orang menganggap bahwa kekerasan mereka di luar lapangan adalah terkait dengan strategi kekerasan yang telah mereka pelajari untuk dihargai di lapangan. Ya, kekerasan di luar lapangan. Kekerasan di luar lapangan ini ketika salah satu atlet kalah, kemudian dia tidak terima atau ada faktor yang menyebabkan sehingga dia tidak terima dengan kekalahan, maka biasanya atlet ini setelah selesai pertandingan, selesai event, maka biasanya kedua atlet ini menimbulkan masalah di luar atau karena tidak terima atas kekalahan yang tadi. Misalnya contoh di dalam olahraga tinju, yang tim A menang dan tim B kalah, tapi dia tidak terima, kemudian dia selesaikan di luar ring atau luar arena. Kemudian ada kekerasan antara penontonnya. Kekerasan antara penonton ini sering kita dapat atau jumpai biasa di supporter sepak bola Indonesia, karena mereka saling mengolok-ngolok atau menimbulkan masalah. Mereka ini dapat menimbulkan kekerasan antar penonton karena mereka sama kayak yang tadi yang tinju, karena mereka tidak terima atas timnya yang kalah, maka saling mengejek-ngejek antar supporter tim, maka akan terjadi kekerasan di dalam sebuah pertandingan yang mereka nonton. Kemudian adapun
faktor umum terkait kekerasan dan peristiwa olahraga. Yang pertama itu tindakan dalam acara olahraga itu sendiri. Yang kedua, dinamika olahraga dan situasi di mana penonton menyaksikan acara ini. Kemudian para konteks sejarah, sosial, ekonomi, politik di mana acara direncanakan dan dimainkan. Adapun kesimpulan dari materi ini, yang pertama itu kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik yang berlebihan menyebabkan atau berpotensi menimbulkan kerusakan atau kehancuran, bukan hal yang baru dalam olahraga ya. Kedua, dampak yang paling penting dari kekerasan dalam olahraga mungkin bagaimana orang menggunakan untuk menegaskan kembali ideologi dari superioritas alami manusia, berdasarkan pada keyakinan bahwa kemampuan untuk terlibat dalam kekerasan adalah menjadi bagian dari esensi laki-laki. Ya, kebanyakan yang menimbulkan kekerasan dalam olahraga itu atlet dari laki-laki karena mungkin emosional yang cukup tinggi, kemudian tidak dikontrol, jadi kebanyakan esensi laki-laki. Kemudian yang ketiga, kekerasan antara penonton dipengaruhi oleh kekerasan bermain di lapangan, dinamika massa, situasi pada acara itu sendiri, dan konteks sejarah dan budaya secara keseluruhan di penonton hidup. Ya, biasanya faktor kekerasan itu juga dipengaruhi oleh penonton dan situasi kondisi di dalam pertandingan tersebut. Ketika penontonnya itu ada faktor pendorong, jadi atletnya ini jadi emosi karena dia mendengar mungkin suara-suara penonton ya. Kemudian yang terakhir itu sama seperti kekerasan dalam olahraga yang mempengaruhi kehidupan kita, kondisi sosial di sisa hidup kita, mempengaruhi kekerasan dalam olahraga. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum